Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Coba disiapkan dulu ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini semuanya masuk ya? Satu yang enggak masuk, siapa? Dua. Satunya siapa? Siapa? Bangkit sama Arya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada bab yang paling terakhir, yaitu bab yang ke-5, yaitu Rasul Allah idolaku. Dan ini pada subbab yang terakhir, yaitu kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian coba buka buku pendampingnya pada halaman 55. Oke. Sudah ketemu? Halaman 55. Anak-anak, coba diperhatikan. Sebelum Pak Said menyampaikan materi tentang kisah teladan Nabi Muhammad, nanti tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad, satu, kalian lebih mencintai Nabi Muhammad. Yang kedua, kalian bisa mengetahui perilaku terpuji Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kalian bisa menirukan atau mencontoh atau meneladani perilaku terpuji Nabi Muhammad. Ada tiga ya. Satu, kamu semakin cinta Nabi Muhammad. Yang kedua, memahami kisah terpuji Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, kamu bisa meneladani atau mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba kalian buka bukunya, halaman 55 ya. Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah. Di kota Mekkah. Pada hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571. Dilihat ada kan? Ada enggak? Ada, pada tahun 571 Masehi. Tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Paham ya? Kemudian, gimana? Kemudian, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu, coba diperhatikan, karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa yang luar biasa. Ada usaha dari raja dari Yaman, namanya Raja Abraha. Dia membawa pasukan gajah menuju ke kota Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga disebut tahun gajah. Kemudian gajah-gajah tadi dihalau oleh burung utusan Allah, namanya burung ababil, yang melempari mereka dengan batu yang panas. Mereka mati semua kalang kabut. Apa penyebab tadi tahun Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Karena pada saat lahirnya Nabi Muhammad, ada seorang raja bernama Abraha membawa pasukan
gajah menuju kota Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah sehingga disebut tahun gajah. Siapa namanya raja? Abraha membawa pasukan gajah menuju ke kota Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah sehingga disebut tahun gajah. Paham sampai sini? Oke. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ternyata lahir sudah menjadi yatim. Yatim. Karena di kandungan 2 bulan bapaknya meninggal. Berarti lahir dia nggak punya bapak. Setelah lahir, nanti diasuh oleh wanita dari suku Sa'ad, namanya Halimah, disusui sampai 2 tahun. Setelah disusui, kembalikan pada ibunya. Setelah umur 6 tahun, ibunya juga meninggal dalam perjalanan ziarah ke makam ayahnya. Pulang, orang sampai rumah meninggal. Jadilah yatim piatu. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun meninggal, berarti 8 tahun meninggal. Yatim piatu randuwe mbah. Kemudian diasuh oleh pamannya sampai dewasa. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil, 1, Halimah Sa'diyah. Halimah tadi ya, yang orang Sa'ad tadi. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, kakeknya. Yang keempat, pamannya. Lah bapaknya enggak ngasuh kenapa? Sudah meninggal. 1, Halimah. 2, ibunya Aminah namanya. Ya 3, kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Dan yang keempat, pamannya sampai dewasa, sampai nanti menikah. Nabi Muhammad karena lahir yatim, dia mandiri hidupnya. Kadang bantu kakeknya, pamannya ya, itu mengembala kambing. Mandiri, kerja keras itu Nabi Muhammad. Diasuh oleh keluarga yang baik sehingga perilakunya juga baik. Dia pemaaf, bertanggung jawab, jujur sampai dia mendapatkan julukan apa? Al-Amin dari orang Mekah, orang yang paling bisa dipercaya. Al-Amin apa artinya? Orang yang paling bisa dipercaya. Itu julukan orang-orang Mekah. Juluki siapa? Nabi Muhammad. Mendapat julukan Al-Amin saking jujure, bohong aja enggak pernah. Mengapa mendapat julukan Al-Amin? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Orangnya terpercaya. Paham sampai sini? Yang ketiga, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi pada saat usia 40 tahun. Apa tandanya dia menjadi nabi? Mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira itu. Wahyu pertama di Gua Hira mendapatkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa? Coba siapa yang hafal? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dah itu wahyu yang pertama kali. Paham ya? Oke, paham? Paham. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad itu memiliki perilaku yang sangat terpuji akhlaknya. 1, jujur tadi sampai mendapat julukan Al-Amin. Yang kedua, tanggung jawab, pemaaf, menyayangi sesama, apalagi kalau dengan anak yatim itu. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda, sing siapa saja mau menyayangi anak yatim, maka besok di surga akan bersamaku. Loh, wong sing nyayangi anak yatim akan dijamin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Setelah paham, coba saya tampilkan slide video ini ya. Ketika beliau berdakwah, beliau ini sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membenci Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad ini sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya ini datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda,
Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Maka Nabi Muhammad sering disebut juga dengan Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah? Paham? Dengan yang tadi Pak Said sampaikan, ditambah lagi dengan di video pembelajaran ini, sudah paham? Paham ya? Hari ini tugas kamu adalah berdiskusi. Masalah yang didiskusikan sudah Pak Said tulis di sini. Bahan diskusinya ini. Ada 5 ya. Kamu kerjakan diskusi dengan teman-temannya. Kelompok 1 ini. Soalnya ini ya. Ini boleh menghadap ke sana, diputar. Kamu kelompok 2 ya. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Tidak rame. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Kalau pakai ini terlalu jauh kan, makanya tadi nggak usah pakai meja yang dekat kan lebih. Ya toh? Dan tidak apa-apa ada terlanjur. Yang terlalu jauh kan nggak bisa, itu kan lebih enak itu dekat. Ya, di itu lembar tempat jawabnya itu. Di lembarnya itu yang ada kelompoknya. Kelompok Abu Bakar mana? Kelompok Umar bin Khattab? Mana? Dilihat itu, kelompokmu apa? Pojok kanan itu loh. Kelompokmu apa namanya? Kanan atas itu loh. Ali bin Abi Thalib ya. Itu kelompoknya. Dah? Diskusi segera dimulai. Tidak ada peserta diskusi yang tidak aktif ya. Karena waktu terbatas, coba segera dilaksanakan. Ora suwen. Nanti kamu telat sendiri nanti. Ya? Ada tuh?
Manfaatkan waktu yang ada, nanti tidak ada yang melebihi waktu. Aminah kan ibunya. Yang menyusui siapa tadi? Hali. Iya. Urut. Nggak ada kesulitan ya? Kalau diskusi suaranya tolong dijaga supaya nanti nggak mengganggu kelompok yang lain. Supaya tidak mengganggu kelompok yang lain. Enggak usah. Enggak usah. Ini enggak usah nanti. Ini enggak usah.
Sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai, tolong semuanya mempersiapkan diri untuk mempresentasikan di depan kelas. Kelompok Ali, selesai? Selesai? Bentar, nanti dulu. Kelompok Utsman bin Affan selesai? Maju salah satu, maju. Kelompok Umar bin Khattab, Fadil maju. Kelompok Abu Bakar? Belum ya? Dah. Oke. Soalnya jangan lupa. Oke. Coba perhatikan. Abu Bakar silakan mempresentasikan dulu. Kelompok Abu Bakar. Soal langsung jawabnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Berapakah kalender Masehinya? 20 April 571 Masehi. B, jelaskan. Karena pada tahun tersebut terjadinya penyerangan kota Mekah oleh pasukan Gajah yang dipimpin Abraha. Terus nomor 2 sekalian. Langsung isinya. Soalnya deh. Enggak usah. Siapa yang mengasuh? Halimah, Siti Aminah, Abdul Muthalib, Abdul Thalib. 3. Langsung lanjut sampai selesai. Dapat dipercaya selalu berkata jujur. Al-Alaq ayat 96 1 sampai 5. Ayat 96. Ayat 1 sampai 5 ya. 96 itu nama suratnya, urutan suratnya. Ya. Terus Masih 2 bulan dalam kandungan. Setelah lahir dan berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dan beliau menjadi anak yatim piatu. Sebutkan siapa saja yang mengasuh dan merawat Nabi Muhammad sejak lahir hingga dewasa. Halimah, Siti Aminah, Abdul Muthalib, Abdul Rahman. Salah. Nabi Muhammad SAW tumbuh dan berkembang jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, sopan santun, mandiri, suka memaafkan. Surat Al-Alaq. itu ada surat yang diturunkan pertama kali surat apa? Al-Alaq. Utsman. Al-Alaq. Ayatnya enggak ada. Ya. Al-Alaq itu padahal ayatnya ada 19 itu. Berarti semua 19. Ayat berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5 enggak ditulis. Terus yang terakhir. Bekerja, Sifat terpuji Nabi Muhammad. 1. bekerja keras. Sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Sejak kecil dia berlatih berdagang, senantiasa bersikap mandiri, sopan santun, sederhana, suka memaafkan. Oke, ini kelompok Utsman ya. Tepuk tangan untuk kelompok Utsman. Tadi dengar enggak yang disampaikan? Berarti kurang keras suaramu tadi, Nduk? Iya. Harus sana. Kelompok apa ini? Kelompoknya Ali mana? Kelompok Ali mana? Nah, ini perhatikan. Yang lain diperhatikan kelompok ini. Pelan-pelan bacanya. Jangan terlalu cepat. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Apa kalendernya? Berapakah kalender Masehi? 571 Masehi. Bulan Jelaskan apa? Tanggal berapa? Tanggal 20. Ditulis deh. Enggak. Oh, enggak ditulis. Langsung. Soalnya. Yang Masehinya kan belum, yang April itu. Terus. Jelaskan mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan tahun gajah. Karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan kota Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin Abraha.
Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengasuh Nabi Muhammad kecil sampai dewasa? Ibunya bernama Siti Aminah, yang kedua Halimah, ketiga kakeknya Abdul Muthalib, keempat pamannya Abu Thalib. Nomor 3, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan berkembang menjadi manusia istimewa yang disegani oleh masyarakat Makkah kala itu. Mendapat julukan apa? Al-Amin. Al-Amin. Mengapa mendapat julukan Al-Amin kelompok Ali? Karena tabah, sabar, jujur, dan dapat dipercaya. Terus lanjut. Nomor 4, surat apakah wahyu tersebut? Surat apa yang pertama diterima Nabi? Surat Al-Alaq. Al-Alaq tak lagi? Tidak ada ayatnya. Padahal Pak saya sudah jelaskan, juga sudah di buku ada. Terus yang paling terakhir, sebutkan sifat terpuji Nabi Muhammad. Tabah, bertanggung jawab, dan sabar. Oke, ini kelompok Ali. Paham semuanya? Tepuk tangan untuk kelompok Ali. Ini ya, coba perhatikan. Coba diperhatikan. Semuanya boleh kembali ditata kembali tempat duduknya. Diputar kursi. Ya. Oke. Coba perhatikan sini. Untuk soal nomor 1 semuanya benar, cuman ada yang kurang lengkap. Masa hanya 571 Masehi? 20 April 571 Masehi. Yang B semuanya benar. Yang mengasuh Nabi Muhammad itu ada 4, sejak kecil sampai dewasa, bukan 2 ya. Halimah, Aminah ibunya, kakeknya Abdul Muthalib, dan yang terakhir pamannya Abu Thalib. Nomor 3 semuanya benar. Mengapa Al-Amin disematkan pada Nabi Muhammad? Nomor 4, wahyu yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5, jangan lupa. Karena Al-Alaq itu suratnya ada 19 ayatnya. Kalau Al-Alaq berarti 19 semuanya dong. Padahal Al-Alaq hanya ayat 1 sampai 5 saja. Dan yang terakhir, kisah apa ini? Akhlak terpuji Nabi Muhammad. Pemaaf, bertanggung jawab, bekerja keras, itu banyak sekali. Tapi ingat, yang Al-Amin bukan karena pemaafnya, tapi karena tidak pernah bohong, karena kejujurannya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Karena kamu sudah paham, maka tugas selanjutnya adalah apa yang kamu diskusikan, apa yang kamu lihat di video, apa yang Pak saya sampaikan, saatnya kalian sekarang untuk mengerjakan tugas sendiri atau tugas individu untuk mengukur kemampuan kamu. Tadi sudah belajar 3 tahap tadi. Mendengarkan ceramah Pak Said, melihat video, dan diskusi. Sekarang tinggal penilaian masing-masing kamu. Soalnya semuanya mudah, ya. Jawabannya juga mudah. Langsung di sini. Karena nanti dikumpulkan ada namanya. Yang sudah menerima langsung dikerjakan karena harus segera selesai, waktunya nanti terbatas ya. Di sini langsung. Di sini langsung. Dah. Selamat mengerjakan.
Nama jangan lupa. Yang sudah dikumpulkan. Ya. Yang sini. Bukan ini ya. Sini. Nama jangan lupa. Nanti Pak Said tinggal melihat bagaimana nilai kamu nanti. Kalau nilainya baik, berarti paham. Kalau nilainya ternyata buruk, masih di bawah KKM, maka Pak perlu mengulang lagi ya. Paham ya? Taruh sini. Nah, sini. Sudah ya? Demikian pembelajaran hari ini. Semoga semuanya paham, dapat memahami materi yang Pak Said sampaikan tentang apa tadi? Kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan doa akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti dulu, duduk dulu ya. Dah, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.